Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa poin permenungan yang ingin saya tawarkan kepada Anda. Kita mulai dari yang sederhana dulu. Saya ingin ngetes pemahaman teologis umat Santo Yakobus, benar atau enggak. Cara ngetesnya gampang. Bapak Ibu, saudara-saudari, menurut Anda lebih penting mana secara teologis, Natalan atau Paskahan? Yakin Paskahan? Ya, berarti secara pemahaman teologis Anda sudah benar. Tapi sekarang pertanyaan kedua, budget pengeluaran Anda lebih besar mana, Natalan atau Paskahan? Nah, Anda yang mengatakan Natalan lebih banyak keluar duit daripada Paskahan. Jadi kita nggak sinkron. Secara teologis kita paham bahwa Paskahan itu yang utama, perayaan Paskah itu yang utama. Karena apa? Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Jadi kalau Yesusnya itu matinya biasa saja, lalu tidak dimuliakan dengan bangkit, maka kita tidak perlu merayakan kelahirannya, nggak perlu. Maka intinya sebetulnya bagaimana nanti akhir episode kita itu yang menjadi penanda bahwa kita bisa dikenang kelahirannya atau tidak. Kalau kita matinya biasa-biasa saja, maka kita pun gak akan dikenang kelahirannya. Tapi kalau kita matinya istimewa, matinya bagus, maka kelahiran kita akan dikenang. Contoh, kalau Romo Yus matinya lagi mimpin misa, lagi angkat hosti, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Gubrak, kena serangan jantung, mati lagi mimpin misa di gereja Santo Yakobus. Heboh, pasti Romo Romanus syok. Waduh, kok temen gua undang misa ke sini kok matinya di altar gue lagi, kata dia gitu. Tapi orang akan mengenang dan saya mungkin akan jadi cover majalah Hidup. Imam yang baik itu telah pergi. Wah, karena apa? Kematiannya bagus. Beda kalau Romo Romanus yang mati. Dia lagi di Holy Wings misalnya ya. Lagi ajeb, gubrak kena serangan. Romo kok mati di klub malam. Atau Romo Robert lagi pijet di Mangga Besar. Mungkin Anda akan berkata, imam kita kok kayak gitu, udahlah gak usah layat. Malu kita punya Romo kayak gitu. Kalau kita matinya jelek, maka kebaikan-kebaikan kita tidak akan dikenang. Maka kelahiran kita pun tidak akan disyukuri. Ya. Maka saya kira ini satu paket. Kelahiran itu disyukuri, kelahiran Tuhan Yesus karena kematiannya adalah istimewa. Mati di kayu salib, mengorbankan diri buat kita, lalu dia bangkit. Maka inti keyakinan iman kita itu satu paket. Kenapa lalu Natalan pengeluaran kita menjadi banyak? Mungkin karena dekat dengan konsumerisme akhir tahun. Sale di mana-mana. Juga dulu kalau waktu saya kecil ya, namanya beli baju baru itu bukan pas Paskah. Nanti Natalan kita beli baju baru, kata bapak ibu saya, karena duitnya terbatas. Jadi yang ada istilahnya baju Natal. Nggak ada istilah baju Paskah, itu nggak ada ya. Karena memang ya identik dengan akhir tahun kita syukuran, makan-makan, lalu kita juga mungkin beli ini, beli itu, mungkin pergi rekreasi dan sebagainya. Tapi jangan pernah lupa bahwa kelahiran dan kebangkitan, kematian itu harus satu paket. Jadi kita hari ini merayakan Natal karena Kristus bangkit, maka kita kenang dan kita syukuri kelahirannya pada saat ini. Yang kedua, setiap orang ketika dikasih nama itu pasti punya arti. Yesus, Yosua,
Itu artinya Allah menyelamatkan. Maka malaikat itu kan sudah kasih perintah kepada Yusuf dan Maria. Kamu harus menamai dia Yesus, artinya Allah menyelamatkan. Lalu juga Immanuel, dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai manusia. Maka setiap nama itu pasti punya makna dan punya arti, dan itu mungkin program yang diharapkan untuk kita. Jadi ketika Yesus dikasih nama Yesus, itu pesan dari malaikat, itu pasti Tuhan sudah punya program untuk Yesus, yaitu Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Maka saya kira baik juga dalam peristiwa Natal ini kita coba bertanya, kalau orang tua kita masih hidup ya, tanya kenapa dulu kasih nama kita kayak gitu. Tapi sekarang sih gampang sebetulnya, tanya ke AI pun sudah tahu arti nama kita ya, nggak perlu nanya ke orang tua kita. Nama saya Ardianto. Ardi itu gunung, Arga, Ardi gunung, tinggi, mulia. Anto itu jiwa, jiwa ya, hati. Jadi diharapkan oleh orang tua saya punya hati yang mulia, hati yang baik ya. Walaupun wajahnya pas-pasan, tetapi hatinya baik. Saya kira orang tua saya punya program untuk saya dan mendidik saya, melakukan banyak hal untuk saya, tujuannya supaya saya jadi orang, belum tentu jadi romo sih. Waktu kecil kan orang tua saya nggak tahu saya jadi romo atau enggak. Tapi sekarang pasti diharapkan oleh orang tua saya punya hati yang baik. Tunjung Kesuma ya, saya browsing di AI, itu dekat dengan bunga lotus, itu simbol dari kekudusan dan kesucian ya. Maka Romo Tunjung disekolahkan oleh Bapak Uskup ke Roma belajar spiritualitas. Antara dia memang cocok untuk studi spiritualitas, untuk mengajar kekudusan kepada umat, atau sebetulnya dia kurang kudus sehingga harus disekolahkan gitu. Artinya kata Romo Tunjung itu artinya kekudusan. Maka kalau ngomong soal spiritualitas dan kekudusan dengan beliau, wah dia akan berapi-api bicara tentang itu pasti ya. Tentang sejarah kekudusan, tentang kita harus bagaimana, itu kayak gitu. Romanus Heri Santoso. Santoso itu artinya sejahtera, makmur ya. Saya pikir-pikir ya, beliau waktu sama saya di Klender, hidupnya kurang terlalu makmur, kurang santoso dia. Santosonya baru ketika jadi pastor kepala Kelapa Gading saya kira dia. Baru sekarang santoso dia ya. Robertus Iswanto ya. Iswanto itu orang yang membawa harmoni, kegembiraan. Maka kalau Anda lihat Romo Robert kesana kemari cengenges, ketawa sana ketawa sini, nyengir terus ya kan. Kadangkala kalau saya bandingkan dengan teman-teman ODGJ mirip juga dia ya, ketawa mulu gak begitu jelas ya. Tapi mungkin karena dikasih namanya Iswanto, pembawa harmoni, pembawa kegembiraan. Ada anak yang dikasih nama Mekar. Mekar terus sampai obesitas. Gak bisa ngerem mekarnya. Saya punya asisten rumah tangga yang menemani ibu saya dulu. Orang Jawa asli Purworejo. Lalu dia kasih nama anaknya menarik. Yaitu Justin Bieber. Terus saya tanya, Mas, kok hebat amat sih orang Purworejo, kok kasih namanya Justin Bieber? Oh Romo, ini bukan artis dari Amerika, bukan. Ini singkatan Romo. Jaja sama Titin bikinnya di Jember. Oh, Justin Bieber ya kan. Maka saya kira orang tua ketika kasih nama anak itu pasti sudah berpikir ya, kadangkala terjadi perdebatan, kasih nama anak kita ini, nama anak kita itu. Kadangkala opa oma ikut intervensi, kasih nama anak, jadi ruwet di situ.
Ya. Tapi mari kita lihat apakah program yang dicanangkan oleh orang tua kita ketika memberi nama sampai sekarang diri kita umur yang sekarang ini kira-kira match nggak? Atau jauh gitu loh dari harapan. Saya dulu punya murid di SMA, dikasih nama Yesus. Tapi kelakuannya kayak Yudas Iskariot. Pulang sekolah tawuran. Terus kita harus mengeluarkan dia dari Polres Blok A. Ya karena ketangkep oleh polisi, wah. Akhirnya keputusan sekolah adalah mari kita keluarkan Yesus dari sekolah. Jadi pada tahun itu ada peristiwa Yesus dikeluarkan, drop out dari sekolah. Beberapa guru bilang, Bu, keberatan nama, kasih nama Yesus. Mungkin ganti nama yang lain ya. Tapi buat saya itulah arti sebuah nama ya. Bukan sekedar begitu saja, tetapi pasti ada program yang diharapkan. Dan mudah-mudahan program itu berjalan dengan baik. Dan saya kira Tuhan Yesus menjalankan tugasnya dengan luar biasa. Dia taat sama Bapaknya untuk menyelamatkan. Poin terakhir yang ingin saya berikan adalah perayaan Natal bagi saya tidak lain dan tidak bukan adalah gerakan turun dari Allah yang maha tinggi turun menjadi manusia lemah. Lahirnya di kota Bethlehem, kota yang tidak diperhitungkan. Lahirnya di kandang hewan, tempat yang tidak diinginkan oleh ibu-ibu kalau melahirkan pasti tidak kepikiran bahwa pengen melahirkan anak Anda itu di kandang hewan. Ya. Juga kenapa jadi bayi? Kalau namanya Tuhan mau jadi apapun di dunia ini boleh, bebas ya. Mau langsung turun jadi raja boleh. Mau langsung turun jadi panglima perang naik kuda bawa pedang boleh ya. Maka pertanyaannya kenapa Tuhan memilih jadi bayi yang lemah? Maka jawabannya cuma satu. Allah pengen bersolidaritas dengan manusia lemah, manusia-manusia yang menderita, saudara-saudari kita yang lemah dan miskin. Maka menurut saya kalau Tuhan Yesus lahir kembali di tahun 2026-25 ini, maka saya kira Tuhan Yesus tidak memilih tempat rumah sakit yang bersih, rumah sakit yang mewah, VVIP dan sebagainya. Mungkin Tuhan Yesus memilih lahir di tenda-tenda pengungsi di Sumatera. Mungkin di tanah Papua, mungkin di NTT yang kekeringan air dan sebagainya. Maka itulah preferensi keberpihakan Tuhan itu adalah kepada saudara-saudari kita yang lemah dan miskin. Maka teologi Natal tidak lain dan tidak bukan adalah gerakan turun Allah. Gerakan turun Allah. Allah mengajarkan kita gerakan turun. Tapi repotnya dunia ini mengajarkan gerakan naik. Kita pengen jabatan kita naik. Kita pengen duit kita naik. Kalau Anda pengen punya rumah naik. Dari apartemen kecil 20 meter persegi studio. Kalau pindah rumah harapannya lebih besar, lebih bagus. Kalau punya mobil dari yang tadinya mungkin mobilnya agak berisik-berisik dikit, gemeter-gemeter dikit ya. Lalu pengen punya mobil yang halus, nyaris tak terdengar. Pak, ganti mobil dong, gak enak nih mobil kita gemeter. Ya. Lalu lihat tuh teman kita sudah beli mobil listrik yang terbaru, nyaris tidak terdengar. Ini gak enak mobil kita jelek. Kenapa kita menderita? Kenapa kita tidak bersuka cita? Menurut saya karena kita kebanyakan nengok ke atas. Ketika Anda nengok ke atas kelamaan, menurut saya, satu, lehernya pegel. Dua, Anda akan merasa jadi orang miskin terus. Karena apa? Di atas langit selalu ada langit. Ya. Kita akan merasa duit kita kurang. Kita akan merasa kita belum kaya. Karena apa? Nengok ke atas. Tapi kalau kita nengok ke bawah, lihat teman yang ke gereja naik bajai. Naik bajai lebih gemeter daripada naik panther, ya kan? Kalau naik bajai itu kan duk. Udah keluar dari bajai pun
itu masih suka gemeter di luar, ya. Tapi kalau Anda ngelihat teman yang naik bajai, nanti kamu nggak usah pulang naik bajai ya, ikut aku aja, nanti aku antar, gerimis di gerimis. Orang yang nengok ke bawah, satu, dia akan bersyukur atas apa yang dia punya, ya. Yang kedua, dia akan nolong orang, ya. Saudara-saudari, saya kira Natal kalau tidak dibarengi dengan perbuatan kasih kepada sesama yang menderita, saudara-saudari kita yang lemah, yang miskin, yang sedang susah, itu kita belum menjalankan spirit Natal. Spirit Natal kayak gitu. Kalau saya mendengarkan pengakuan dosa kemarin masa Advent ya, di sekolah-sekolah, saya kasih penitensinya nggak cukup cuma doa 3 Salam Maria. Oke, doa saya kasih, doa Salam Maria 1 kali. Saya bilang, wih, anak-anak udah seneng kan, doanya cuma 1. Kayaknya romonya baik amat nih, penitensinya cuma 1 Salam Maria. Tapi saya tambah, bikin bingkisan Natal pakai uang jajan kalian ya. Jangan minta uang mami, jangan minta uang papi, pakai uang jajan kalian bikin bingkisan. Boleh isinya susu, coklat, pensil, apapun ya, yang kalian mau kasih kepada teman-teman kita yang hidupnya lebih susah. Karena kalau enggak, anak-anak kita terbiasa ngelihat sesuatu yang wah, sekarang hidup papa mama sudah enak. Jadi anak-anak kita mungkin tidak terbiasa melihat yang namanya kesusahan hidup. Ada pepatah dalam bahasa Inggris, hard times create strong men. Jadi zaman yang susah itu menciptakan manusia-manusia yang kuat, ya, manusia-manusia hebat. Strong man, strong woman create good time. Jadi Anda yang hebat-hebat dan kuat-kuat ini menciptakan keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, semuanya tersedia cukup dan bagus. Anda menciptakan good time. Tapi bahayanya apa? Good time create weak men. Zaman yang bagus, kemewahan yang Anda punya menciptakan manusia-manusia lemah. Ya, maka ada istilah generasi strawberry gitu, atau generasi mager, generasi slow living, nggak usah kerja keras, slow aja ya. Kita nggak usah kebanyakan kerja keras, kita nikmatin hidup aja. Ada generasi semacam itu. Nanti weak man, weak woman create hard time lagi. Ini berputar seperti ini. Maka saya kira bagus juga untuk mengajarkan anak-anak kita nginjek tanah. Ajak mereka hiking, ajak mereka adventure, nginjek alam. Jangan cuma sekedar diajak ke mall, lalu ngelihat Toys Kingdom, ngelihat permainan ini, permainan itu, tempat ber-AC. Mereka tidak nginjek tanah, air, dan pasir lagi. Mungkin mari kita ajak mereka untuk melakukan gerakan turun. Dengan demikian mereka didorong juga untuk bisa berbagi kasih kepada sesama. Maka saudara-saudari, inilah makna Natal yang sejati. Mari kita lakukan gerakan turun dalam kehidupan kita, supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang dihibur, dan kita menjadi Immanuel kecil. Ya, kita nggak bisa menjadi Immanuel yang besar seperti Yesus yang menyelamatkan dan mengampuni dosa, tapi kita bisa menjadi Immanuel yang kecil dengan menyertai, dengan memberikan, dengan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Tuhan memberkati keluarga Anda semua. Tuhan memberkati Natal ini dengan berkat berlimpah untuk Anda semua, sehingga sungguh-sungguh kasih Natal hidup dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.